Guys, selain dijual dalam bentuk daging, kalkun juga bisa dijual dalam bentuk makanan matang yang dibekukan, alias frozen food. Hampir sama kayak ayam, kalkun bisa dimasak jadi apa aja. Sekarang kita coba masak opor kalkun ya guys. Biasanya, kalkun yang diolah jadi makanan matang tidak sebesar yang dijual sebagai daging potong. Tapi walaupun nggak terlalu gede, tetap aja seekornya antara 2,5 sampai 3 kg ya guys. Hahaha. Cara membuat opor kalkun sama persis dengan membuat opor ayam. Mulai dari potong-potong dagingnya. Tuh guys, paha dan sayapnya aja segede gini ya guys. Berikutnya, siapkan bumbu-bumbu yang harus dihaluskan. Buat kamu yang suka masak, apalagi masak opor, harusnya tahu guys, bumbu apa aja yang diperlukan. Makanan yang biasanya ada di meja makan saat lebaran ini sebenarnya cukup sederhana guys. Hampir seperti makanan Nusantara pada umumnya, yang menggunakan jahe, lengkuas, kunyit, beberapa jenis cabai, bawang merah, bawang putih dan serai, semuanya dihaluskan lebih dulu. Tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan sampai wangi. Baru deh, tambah dengan sedikit air, biar bumbunya nggak gosong. Masih ada beberapa bumbu lain yang harus dimasukkan guys, seperti serai, salam, dan daun jeruk. Ada juga ketumbar halus, lada, gula, dan garam. Nah, semua bumbu udah ngumpul nih. Saatnya masukkan daging kalkun yang udah dipotong-potong tadi. Oh ya guys, yang membedakan masak opor ayam dengan opor kalkun hanya durasi memasaknya. Kalau opor ayam biasa bisa matang dalam waktu setengah jam, opor kalkun ini perlu dimasak sekitar 1-1,5 jam biar benar-benar empuk dagingnya. Guys, for your info nih, kalkun hasil domestikasi yang diternakan untuk diambil dagingnya ini awalnya berasal dari spesies M. gallopavo yang juga dikenal sebagai kalkun liar. Tapi ada juga yang menyatakan kalkun yang diternakan untuk diambil dagingnya berasal dari kalkun suku Maya. Alasannya, kalkun suku Maya lebih penurut tuh. Jadi sebenarnya kalkun seperti ini udah dibudidayakan sejak beribu tahun lalu guys. Sip, setelah hampir matang, bagian terpenting adalah kasih santan kental. Yaps, bukan opor namanya kalau nggak menggunakan santan kental seperti ini. Santan kental sengaja dimasukkan saat daging hampir matang. Soalnya, kalau dimasukkan sejak awal, nanti santannya bisa pecah, alias gak kental lagi tuh. Jadi kurang mantep opornya. Guys, sekarang kita cobain kalkunnya ya. Oh iya, sebutan kalkun sebenarnya adalah ejaan bahasa Indonesia untuk bahasa Belanda, yang diambil dari nama kota Kalkut India dalam bahasa Melayu. Ayam ini disebut sebagai ayam Belanda. Kalau orang Eropa, kebanyakan menyebutnya sebagai Turkish chicken. Selain Belanda, ejaan yang paling mirip dengan kita adalah Denmark dan Norwegia. Ejaannya sama persis guys. Ada juga kalkon dari bahasa Swedia, kalkun dari bahasa Jerman Hilir, kalkuna dari bahasa Finlandia, dan kalakuna dalam bahasa Papiamento. Apapun sebutannya, yang penting enak rasanya ya guys. Apalagi opor bentuknya, tetap enak meski dimakan bukan di hari raya.